Ibu Hikmawati sebagai kepala sekolah baru, Ibu Hajah Siti Arbi sebagai guru, Pak Afandi sebagai komite sekolah. Adapun skenario daripada saudara yang akan kami tampilkan yaitu Ibu Ani sekolah baru di sekolah berada, di mana Ibu Ani sebelumnya ini adalah salah seorang guru yang berpendidikan cukup kuat dan dia ditugaskan di sekolah baru di sekolah yang berada yang serba kecukupan. Namun di sini tantangannya adalah tingkat kinerja sekolah itu rendah, tingkat guru yang rendah, resistensi terhadap perubahan, kepala sekolahnya sebelumnya kurang efektif dan sangat rendah, tekanan dari Dewan Pendidikan. Untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, silakan masuk Pak. Sehat Pak? Bagaimana? Silakan duduk. Bagaimana Ibu Ani dan Ibu Guru kabarnya? Alhamdulillah Pak, kami sehat semuanya. Nampaknya Ibu baru ditugas ini. Ya Pak, memang ya baru kurang lebih 6 bulan lah. Jadi sebelum tugas di sini, Ibu tugasnya di mana Bu? Di SD Gedagurapan Pak. Oh, di Gedagurapan. Karena Ibu baru beberapa bulan tugas di sini, tentu saja mungkin sudah ada beberapa permasalahan yang Ibu jumpai. Dan kali ini coba kami permasalahan yang telah Ibu temui atau permasalahan yang ada di sekolah baru ini. Ya ternyata memang Pak, selama pengalaman saya sudah menjadi guru kurang lebih 15 tahun ya, di sekolah lain lah, bukan di sekolah ini. Kemudian saya ditugaskan di sini menjadi kepala sekolah. Ternyata setelah saya duduk menjadi kepala sekolah di sekolah ini, memang sekolahnya serba lengkap ya, fasilitasnya serba canggih. Tapi ternyata setelah dilihat memang mengenai kinerja ya sangat-sangat menurun, terutama pada rapor pendidikan. Kayaknya kalau kami lihat selalu menurun Pak. Kemudian lagi gurunya juga sehingga karena mutunya rapor pendidikan rendah, sehingga orang tua murid banyak yang membawa anaknya pindah ke sekolah lain Pak. Itu yang sangat sedih bagi saya. Kemudian administrasi dari kepala sekolah yang kemarin, berkas-berkasnya juga nggak ada. Jadi kayaknya saya langsung dari awal Pak mengapakan administrasi ini. Kemudian gurunya juga gitu, karena mungkin terbiasa dengan hal-hal yang kurang efektif Pak, mengajar berpedoman hanya pada buku saja. Jadi kemudian lagi ya pokoknya banyak sekali lah tantangan-tantangan yang perlu saya perbaiki nanti. Jadi saya mohon nanti kepada Bapak pengawas untuk dapat membantu kami bagaimana caranya untuk meningkatkan sekolah ini sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau gitu, jadi selama ini tantangan itu apakah yang sudah ada usaha Ibu yang telah dilakukan untuk mengatasi yang itu? Karena saya baru ya, saya sudah juga mulai berusaha Pak.
ya sedikit-sedikit lah, dari sedikit-sedikit kita benahi. Pertama kita benahi dulu dari gurunya Pak, karena guru di sini juga banyak yang belum selesai perguruan tingginya. Oh, jadi kalau begitu sekolah sini masih ada juga yang belum selesai S1-nya, Bu ya? Ada juga sebagian sudah selesai. Guru di sini ada 10 orang. Jadi yang sudah menyelesaikan sarjananya atau perguruan tingginya baru 3 orang Pak. Oh, baru 3 orang. Jadi yang lain masih tamatan SMA ya. gitu. Jadi tadi Ibu kewalahannya tadi kewalahan karena yang belum S1 banyak yang belum selesai. Jadi solusi yang telah Ibu lakukan apa untuk mengatasi itu? Ya, kami menyarankan kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan lah Pak, secara melanjutkan S1-nya agar ya terutama untuk bekal mereka dalam mendidik anak-anak kita nanti. Kemudian Pak, satu lagi mengenai alat-alat di sekolah ini semuanya canggih Pak, komputer ada, semuanya ada, tapi karena dari sebagian guru belum menguasai IT, jadi juga agak sulit Pak. Jadi selama ini alat-alat yang sudah tersedia IT itu belum dimanfaatkan secara maksimal atau belum? Ya, rencana saya nanti akan kami usahakan untuk memanggil narasumber atau bagaimana untuk mengadakan pelatihan dalam pelajaran IT untuk guru-guru lah, terutama misalnya seminggu sekali atau bagaimana nanti. Jadi nampaknya di sini ada juga nih guru yang baru tamat sekolah, Bu ya. Sekolah nampaknya baru ada yang baru menamatkan S1, tentu nanti bisa untuk membantu Ibu untuk dalam meningkatkan untuk pendidikan di sekolah. Kalau begitu izin Bu, bisa kami untuk berkonsultasi pendampingan sama Ibu guru yang baru selesai S1-nya itu? Boleh, Bu Siti, mohon untuk ke sini menemui pengawas. Iya, itu kami jawab nanti. Izin Ibu Kepala Sekolah kami untuk pendampingan sama Ibu Guru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah dia bertugas di sekolah juga, di sekolah lama, tetapi dengan pengetahuan baru, apakah sudah nyaman Ibu untuk mengajar di sini, Ibu? Dengan kepala sekolah yang kemarin itu Pak sudah nyaman lah Pak, karena kami ibaratnya mengajar tuh semau kami lah. Jadi karena kepala sekolahnya itu tidak ada perhatian, tidak apa. Jadi kami sebagai guru, mengajar tuh sesuka-suka kami aja Pak. Jadi program-program yang kepala sekolah lama itu tidak ada yang untuk berkeinginan memberikan motivasi guru-gurunya untuk meningkatkan mutu di sekolah itu sendiri. Itulah Pak, sebenarnya saya juga kalau seperti itu memang agak rasa sedih ya. Tapi kita sebagai guru juga punya tanggung jawab Pak ya. Memang ada lah Pak, ada lah motivasi kami itu. Apalagi kami ini kan dulunya guru honor, sekarang kan baru tamat daripada perguruan tinggi dan mengajar pun ibarat belumlah begitu pengalaman Pak ya. Jadi ibaratnya tuh dengan seperti kepala sekolah yang lama itu, jadi kami tuh merasa enjoy aja gitu Pak, merasa senang aja dengan dengan kepemimpinannya. Tapi di suatu sisi kita sebagai guru setelah saya tamat dari perguruan tinggi ini, saya udah merasakan perubahan. Ini tidak sesuai lagi dengan apalagi kurikulum sekarang yang IKN tidak sesuai lagi, dan kami juga mohon kepada Ibu Kepala Sekolah yang baru ini yang nampaknya energik, kami ingin Bu ya, kami ingin juga mengadakan perubahan. Mudah-mudahan dengan kepala sekolah yang baru kami bisa berubah dan anak-anak kami di sini nanti bisa ibarat itu mendapat pendidikan yang lebih baik lagi Pak. Apakah selama ini kepala sekolah sudah selalu mengadakan
berdampingan dengan Ibu untuk memecahkan permasalahan tadi, di mana Ibu kan masih menggunakan pola-pola lama. Jadi selama kepala sekolah ini sekolah baru, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu kepala sekolah baru untuk mengajak Ibu bersama-sama untuk mengajukan sekolah ini? Yang pertama kali karena sekolah ini kan sekolah canggih Pak, IT ada, ya kan, komputer apa segala macam lengkap. Alhamdulillah kepala sekolah yang baru ini sudah mulai Pak ya, sudah mulai untuk membina kami lah sekolah ini untuk terutama menggunakan alat IT ini. Jadi kalau begitu harapan Ibu ke depan sekolah ini bagaimana? Sekolah ini lebih maju lagi Pak, jangan ada lagi misalnya anak-anak yang keluar dari sekolah ini. Karena bagaimanapun juga orang tua murid itu adalah investasinya kepada anak-anak kita. Semangat Ibu Ani ya, dia punya ibu guru yang sangat kreatif. Mudah-mudahan ilmu yang baru nanti bisa menerapkan dengan memanfaatkan IT. Jadi Ibu Ani, ini bagaimana dengan juga peran kepalaan komite? Bisa tidak berjumpa dengan Bapak komitenya Pak? Assalamualaikum Pak Komite. Waalaikumsalam Pak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Alhamdulillah saya diundang ke sekolah ini untuk membicarakan apa ini kira-kira Pak? Jadi selama ini Bapak sebagai komite, apakah ada kendala Pak untuk memajukan karena ini nampaknya sekolah kan ada kepala sekolah baru, jadi Bapak menginginkan adanya perubahan. Tadi ceritanya kepala sekolah lama kemarin, cerita dari Ibu Guru tadi, dia istilahnya asal-asalan, kurang kreatif dan kurang dia mengadakan inovasi untuk pembelajaran di sekolah ini. Bapak sebagai komite sekolah, jadi harapan apa sih yang Bapak inginkan untuk sekolah ini Pak? Baik Pak Pengawas, dari Kepala Sekolah. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan atau sudah kita lihat selama ini bahwa sekolah ini sangat menurun sekali dari pengalaman dari pelaksanaan kepala sekolah yang lalu, prestasi sekolah sangat menurun sekali. Maka kami selaku komite, selaku dewan sekolah mengharapkan semoga sekolah ini akan lebih maju ketika diganti oleh Ibu Ani ini sebagai kepala sekolahnya. Karena mengapa kepala sekolah yang lalu itu kita berhentikan, karena mereka tidak punya progres untuk mengembangkan sekolah ini. Makanya kami mencari kepala sekolah yang betul-betul kompeten untuk menjadi kepala sekolah dan bisa mengembangkan. Dan harapan kami kepada Ibu Ani juga tentu harus bagaimana meningkatkan sekolah ini agar lebih baik. Tentu kita harus berkolaborasi. Tidak bisa kita sendiri bekerja sendiri, kepala sekolah sendiri yang ingin meningkatkan sekolah, tapi kita tidak mau bekerja sama, berkolaborasi dengan guru-guru, dengan pengawas, dengan stakeholder yang ada, pemerintah, ataupun dengan dewan-dewan sekolah yang lain yang ada. Ini harapan kami kepada Ibu agar dapat terus meningkatkan bagaimana supaya sekolah ini bisa menjadi sekolah yang lebih maju dari sekolah yang lain sekarang dan lebih maju dari sekolah-sekolah yang ada di daerah. Tapi harapan Bapak dengan adanya tadi yang belum sebagai komite kan tadi ada dari cerita guru juga ada alat-alat IT, alatnya canggih, tapi selama ini tidak dimanfaatkan. Jadi dukungan dari komite di mana itu supaya dia memanfaatkan alat-alat itu sehingga nanti bisa otomatis membantu proses pembelajaran di sekolah. Harapan Bapak sebagai pengawas? Yang jelas karena sekolah ini sudah mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap, yang baik, tentu harus kita manfaatkan. Kita tinggal memanfaatkan sumber daya manusianya. Sekarang sumber daya manusia yang ada di sekolah ini mungkin belum diarahkan